Ya, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Selalu luar biasa, haleluya. Ya, karena Tuhan kita yang luar biasa. Tentunya beberapa hari ini Bapak Ibu terus merenungkan ya apa yang menjadi pesan Tuhan yang sudah disampaikan baik oleh Bapak Gembala pada hari Minggu dan juga beberapa rekan pengkhotbah yang beberapa hari ini sudah menambahkan ya beberapa hal buat kita semua, di mana minggu ini kita diingatkan tentang kenakan pakaianmu dan bergeraklah. Ya. Dan yang menjadi dasar ayatnya diambil dari surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Ya, pagi hari ini saya mengajak kita semua baca bersama-sama. Ya, kita baca lagi bersama-sama. Ya. Iya, di depan sudah terpampang. Yuk, 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, kita sudah dijelaskan ya tentang surat Roma ini dari ayat yang 1 sampai pasal ke-1 ke-11 berbicara tentang kasih keselamatan dan sebagainya sudah kita terima. Kemudian pasal yang ke-12 juga ya Bapak Ibu silakan baca lagi di warta. Nah, ini di pasal yang sampai masuk ke pasal yang ke-13 ya. Di mana pasal ke-13 ini secara khusus Rasul Paulus melihat ya tentang impact, dampak atau pengaruh yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang percaya. Ya, ini kan sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala ya tentang hubungan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan sesamanya. Ya, dia memperhatikan hal itu, dia ingatkan lagi. Ya, jadi ini di awal ini saya mereview kembali ya pesan Tuhan ini sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus. Ya, orang-orang percaya ini dituntut untuk memperkenalkan yang namanya kasih Kristus. Ya, karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengalami sendiri kasih Kristus itu dan diharapkan bisa memberikan dampak bagi sesamanya, bahkan mungkin bagi orang-orang yang belum kenal ya tentang Tuhan Yesus ini. Tapi Rasul Paulus mungkin memperhatikan, dia melihat, aduh, sepertinya kok nggak berdampak besar gitu ya, nggak ada dampak yang jadi ibarat nggak ada kurang signifikan. Karena apa? Ketika dia mungkin menyelidiki, ini ternyata ada hal-hal yang membuat mereka itu lupa. Mereka terlena dengan berbagai hal. Ya. Nah, makanya kalau kita perhatikan tentang pesan ini kan kita diingatkan. Sebetulnya kan buat setiap kita orang-orang percaya ada panggilan sorgawi. Ya, ada panggilan sorgawi yang seharusnya ini kita kerjakan dan jangan sampai diabaikan. Tapi justru di sini Rasul Paulus melihat pada saat itu ya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma, mereka sudah mengabaikan. Nah, mungkin lewat surat yang disampaikan ini juga mengingatkan buat kita semua hari-hari ini. Jangan-jangan ya banyak orang percaya yang hari-hari ini juga mungkin sudah mengabaikan yang namanya panggilan surgawi. Apalagi kan ini berkaitan dengan pakaian. Ya, dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kemarin ini waktu hari Minggu Bapak Gembala sudah menjelaskan mungkin ada di antara orang percaya yang sudah mungkin melepaskan. Ya, kancingnya itu udah terlepas. Udah melupakan apa yang menjadi panggilannya. Melepaskan tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Nah, artinya kan di sini kita harus introspeksi lagi. Ya, introspeksi diri kita. Ya, introspeksi hal apa aja yang mungkin sudah kita lupakan, hal apa aja yang mungkin sudah kita tanpa kita sadari kancingnya itu udah terlepas. Ya,
dengan pakaian yang kita kenakan. Atau bahkan mungkin pakaian yang kita kenakan itu mungkin udah jadi kotor bahkan. Ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 13 dari ayat yang ke-11 sampai 14 itu sebetulnya itu kan bahasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sangat sederhana. Mudah untuk bisa dipahami, ditangkap oleh orang-orang. Ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk dipahami sebetulnya. Ya. Karena kan bahasanya sangat mudah, dikatakan sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, perbuatan kegelapan apa aja ya? Mungkin mereka itu pasti udah kurang lebih tahu apa yang sedang mereka alami. Oh, mungkin ini nih hal-hal yang tidak benar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Oh, mungkin pada waktu itu mereka hidupnya pesta pora. Ya. Kalau secara dunia ya pesta pora ya hidupnya mungkin di dalam dunia hiburan seperti itu, pesta pora. Hari lepas hari mungkin wah ngundang-undang teman makan-makan dan wah berpesta pora seperti itu. Ya. Tetapi kalau ditaruh secara rohani kan mungkin hari-hari ini pesta pora apa yang mungkin berkaitan dengan kerohanian. Ya. Yang bisa kita pahami. Ya. Kemudian kemabukan. Ya, kemabukan apa? Kalau orang mabuk jangan berpikir oh dengan anggur nih mabuk. Nah mungkin kemabukan ini kan kalau di dalam kehidupan hari-hari ini mungkin kita mabuk dengan hal-hal apa? Ya hal-hal yang mungkin tidak tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita tahu, oh ini yang benarnya ini. Tapi kita, aduh kalau melakukan ini sulit, udahlah saya campur adukan dengan hal-hal yang dari duniawi. Jadi mabuk, ya pusing sendiri akhirnya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, jadi nggak bisa ngebedain. Kan kalau orang mabuk kan kadang-kadang seperti itu kan, ngomongnya itu ngelantur, nggak tahu mana yang benar, yang salah nggak tahu, ya seperti itu. Jadi inilah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tuh, ya di posisi kita masing-masing lah. Entah itu di dalam keluarga sebagai kepala keluarga, sebagai imam, mungkin dia perannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri yang adalah penolong, ya. Atau mungkin juga anak-anak, mungkin pribadi kita sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, ya. Atau mungkin anak-anak yang masih sekolah sebagai seorang pelajar, ya. Atau juga sebagai rekanan kerja seperti itu, atau apapun lah. Di sini kita harus introspeksi, ya. Introspeksi, apakah panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan buat kita masing-masing ini udah mulai kita lupakan, mulai kita lepaskan, ya. Nah kemarin ini juga kan di cell group juga mungkin dibahas ya tentang wake up call, ya. Wake up call. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sedikit wake up call itu apa mungkin. Kalau orang yang pernah pergi tur ke sebuah negara misalnya, itu kan biasanya bergabung dengan rombongan orang lain yang nggak kita kenal, ya. Untuk mengunjungi mungkin beberapa wilayah, beberapa kota, kadang-kadang kan ada orang yang mungkin ibaratnya apa ya, dia itu mungkin, aduh kalau bangun pagi itu cukup sulit, misalnya seperti itu. Jadi pihak mungkin tour guide mengingatkan kepada hotel, tolong ya nanti jam sekian morning call. Ya pernah dengar nggak mungkin istilah morning call? Ya, jadi ada di setiap kamar tidur itu kan biasanya ada telepon, ya. Kemudian kadang-kadang misalnya dibangunkan ya jam 4:30 pagi atau misalnya jam 5 pagi. Supaya jam 6 itu mereka udah siap untuk sarapan, langsung jam 7 berangkat. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi biasanya kan jam 5 itu tiba-tiba telepon berbunyi. Tiba-tiba kan kita dibangunkan seperti itu. Orang yang sulit bangun biasanya kan, aduh masih males nih, masih enak nih tidur dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah yang namanya morning call. Atau yang mungkin sering terjadi, ya. Di sini ada banyak orang tua yang punya anak, ya. Pernah nggak kita ngelihat anak kita, misalnya kalau kita bangunkan, ayo nak bangun, kita ke gereja. Hari ini kita harus ke gereja jam 7 pagi nih. Kita harus udah di gereja, ya. Kita nggak mau terlambat. Aduh, mah males. Aduh, pa males. Ya masih ngantuk. Kita sering menghadapi hal-hal seperti itu. Waktu anak-anak masih kecil mungkin dibangunkan, aduh susahnya. Kadang-kadang mungkin nggak bangun aja sampai dibopong, ya diangkat, dibawa ke mobil, nanti disalinin di mobil. Mungkin pernah seperti itu,
Ya, ada yang seperti itu mungkin. Bahkan mungkin udah besar juga ada yang seperti itu. Mau ke gereja aja sampai sangat sulit untuk bangun gitu. Ya. Padahal itu hal yang penting. Tapi kalau misalnya keluarga ini dalam satu waktu ada di dalam waktu liburan bersama, ya, liburan bersama. Mau pergi misalnya ke Singapura, ya, atau misalnya ke Malaysia yang deket aja. Itu anak-anak bisa bangun sendiri. Mempersiapkan segala sesuatunya tuh beres. Atau misalnya waktu mereka mau pergi sama teman-temannya, tanpa dibangunkan juga mereka bisa bangun sendiri. Ya, itu kan sebuah perbedaan. Ya. Nah, wake up call ini juga kan kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari, ya. Kita udah diingatkan sesuatu mungkin dengan segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi itu menjadi wake up call supaya kita tuh jangan terus tertidur. Kita nggak mau sebagai orang percaya tuh ada di dalam satu kondisi seperti itu. Jangan kita seperti mungkin anak-anak tadi yang sulit untuk dibangunkan. Padahal ini Bapak Gembala sudah sampaikan 3 hal, ya. Wake up, terus shape up, kemudian dress up, ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum mendengarkan mengenai uraian pesan ini bisa dilihat di YouTube, ya. Dan demikian juga untuk beberapa poin juga yang sudah disampaikan oleh para pengkhotbah itu bisa dilihat juga di YouTube, ya. Jadi lewat ilustrasi tadi tuh sebenarnya ini lagi ngingatkin kita semua, ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus kan mengatakan di pasal yang ke-11-nya ini loh. Itu kan udah jelas. Hal ini harus, ya. Jadi bukan hal ini boleh kamu lakukan atau terserah kamu, ya. Itu pilihan, enggak. Tapi dikatakan harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Jadi keadaan waktu sekarang ini artinya kita harus menjadi orang yang peka. Keadaan sekarang itu seperti apa? Ya, dan bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Gitu. Artinya di sini kita harus selalu bersiap diri. Jangan lalai. Jangan mengabaikan begitu aja, masa bodoh lah, ya. Enggak urusan lah, jangan seperti itu. Tapi mari kita sebagai orang percaya, yuk kita tanggapi. Pesan Tuhan beberapa minggu ini terus mengingatkan kita loh. Ya nanti kita bisa lihat lagi di bagian dalam ya. Nah saya bacakan kembali inti pesan Tuhannya, beberapa poin yang penting aja ya. Tuhan ingin setiap orang percaya di tengah waktu yang tersisa di akhir zaman ini menyadari bahwa ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan di setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, pastinya kan ini yang harus kita introspeksi tadi. Ya, di kehidupan kita masing-masing, Tuhan itu sudah pilih kita. Tuhan sudah panggil kita dengan panggilan yang luar biasa. Nah, jangan sampai panggilan ini kita abaikan begitu saja. Ya. Kalau kita lihat sekeliling ada begitu banyak perubahan dari 2 tahun sebelumnya. Kita udah ngalami yang namanya kehidupan new normal. Ya, harus pakai masker dan lain sebagainya. Kita udah ngalami hal itu, perubahan dalam menjalani kehidupan. Apalagi sekarang dengan pandemik yang belum sampai tuntas. Muncul lagi, nanti naik, nanti turun dan lain sebagainya. Kita terus diperhadapkan dengan hal itu, ya. Kita terus dihadapkan dengan yang namanya perubahan. Belum lagi mungkin sekarang cara dagang nggak bisa secara kita berjualan seperti itu, tapi harus mungkin dengan online dan lain sebagainya. Itu terus berkembang. Belum lagi teknologi yang terus berkembang, ya. Nah, entah perubahan itu ke arah yang lebih baik atau sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Setiap perubahan selalu ada kaitannya dengan berjalannya waktu. Tuhan menghendaki kita menangkap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan mengenakan pakaian yang diberikan dan siap melaksanakannya. Nah, pagi hari ini satu hal aja yang mau saya bagikan ya. Apa yang harus kita pahami ya lewat pesan Tuhan ini. Lewat apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala, kita diingatkan untuk ayo ya, kita harus bangun, wake up. Kemudian bentuk diri kita ini, shape up.
dan kemudian kenakan pakaian. Artinya kan bahwa di sini yang harus kita lakukan adalah bangkit. Nggak ada cara lagi. Waktu kita udah tahu tentang 3 poin itu aja, kalau kita masih berpikir, enggak saya nggak mau beranjak, wah itu udah dalam kondisi yang sangat-sangat parah. Tapi kalau kita sadar, kita paham, ya bangkit dong. Ya, get up. Ya, ini waktunya. Now is the time. Get up and move forward. Jadi waktu kita udah bangkit, ya, melangkah. Jadi udah bangkit tuh nggak cuma diem aja. Ya udah nih saya udah bangkit nih Tuhan, saya udah bangkit. Udah bangkit terus diem, enggak seperti itu, tapi kita harus melangkah. Kita mulai melangkahkan kaki kita. Melangkahnya kemana? Ke depan, jangan melangkahnya mundur lagi ke belakang. Melihat atau menoleh lagi ke belakang, jangan. Tapi mengarahkan pandangan kita ke depan. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya, perjalanan hidup dari Rasul Paulus, dia kan di dalam kehidupannya boleh dibilang hidup di dalam sebuah ketaatan, taat akan hukum Taurat dan lain sebagainya, ya. Tapi pada waktu dia belum mengenal Kristus, sampai dia mengalami satu perjumpaan dengan Kristus, kemudian dalam beberapa hari cara pandang, cara pikir dia bisa berubah. Itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh seorang Rasul Paulus. Waktu Tuhan mau pakai dia sebagai alatnya, Rasul Paulus kalau dia memilih berdiam diri, enggak, saya sudah menikmati dari apa yang mungkin selama ini saya lakukan. Saya sudah mengalami satu kesenangan. Saya bisa menangkap jemaat-jemaat Kristus, menganiaya mereka, bahkan membiarkan mereka dibunuh dan sebagainya. Saya sudah cukup melakukan yang namanya ketaatan terhadap hukum Taurat. Itu berarti dia secara, ya, kalau kita lihat secara dengan pakaiannya, itu banyak mungkin tanpa disadari ada banyak hal-hal yang tidak berkenan. Tapi ketika dia sadar bahwa Tuhan ketika berkata, akulah yang kau aniaya, di situ Rasul Paulus langsung sadar, waduh, ini orang yang berbicara ini aku sudah menganiaya dia. Apa nih? Dia langsung mau membuka dirinya. Dia mau merubah cara pandang, cara pikirnya. Sehingga pada saat itu dia sebenarnya langsung menanggalkan yang namanya segala bentuk kejahatan yang pernah dia lakukan. Dia sadar itu. Ya, waktu dia mungkin membiarkan pengikut Kristus dianiaya, sebenarnya dalam hati kecilnya ini sebenarnya nggak betul. Sampai dilempari batu, waktu dia melihat Stefanus dilempari oleh batu. Mungkin dalam hati kecilnya dia sebenarnya lagi menolak tentang hal itu. Ini nggak adil. Ini bukan kasih namanya seperti itu. Nggak ada pengampunan sama sekali. Ya. Waktu Tuhan jamah hatinya, dalam beberapa hari dia bertobat. Kemudian waktu dia mulai sadar apa yang harus dia lakukan, dia sebenarnya mulai melangkah. Ketika dia mulai memberitakan siapa Yesus, orang-orang kan mungkin menduga, jangan-jangan ini dia mata-mata nih. Jangan-jangan dia punya maksud yang gak baik nih. Nah, Rasul Paulus, dia mengenakan pakaian, benar-benar mengenakan pakaian yang baru. Dia mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Itu yang mau dia tunjukkan. Dia gak mau mengotori lagi dengan hal-hal yang pernah dia lakukan, hal-hal yang salah. Ya. Dia coba untuk membuktikan dirinya kepada banyak orang. Itu kan di awal-awal pelayanannya benar-benar sangat-sangat diragukan. Ya, banyak orang yang mengalami ketakutan karena Rasul Paulus ini ada tiba-tiba di antara para rasul, di antara murid-murid Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu perbuatan Rasul Paulus seperti apa. Tapi bagaimana Rasul Paulus ini lagi menunjukkan bahwa dia benar-benar mau mengenakan pakaian Kristus ini dalam kehidupannya. Dia mulai melakukan perubahan cara pandang, cara pikirnya. Ya, sedemikian rupa. Sampai bagaimana pada akhirnya ya dalam perjalanan hidupnya dia banyak menulis surat-surat. Selama di penjara aja dia sampai bisa menguatkan orang-orang, pengikut-pengikut Kristus, jemaat-jemaat Tuhan. Itu menunjukkan sebuah kasih yang sedang dia ajarkan kepada banyak orang.
Makanya kan Rasul Paulus katakan, sebab itu marilah kita menanggalkan, di ayat yang ke-12-nya kan. Sebab itu marilah kita menanggalkan. Artinya menanggalkan kan bukan berarti sekarang misalnya ini pakaian ini ada yang kotornya, ya. Gimana cara untuk kita bisa tetap kelihatannya rapi, berwibawa dan lain sebagainya, ya. Orang kan mudah, ya. Misalnya saya ilustrasikan begini, aduh pakaian saya kotor nih, gimana ya caranya? Pinjem jaket teman deh, atau misalnya saya pinjem jas aja supaya kelihatan lebih berwibawa. Saya pakai, ya, saya pakai, kemudian kelihatannya rapi nggak? Rapi. Kita udah rapi sebenarnya, tapi ada yang kotor, gitu. Untuk supaya nggak kelihatan kotornya itu, kita kenakan jas. Kita nggak bisa, dalam arti rohaninya ya, kita nggak bisa menutupi hal-hal tersebut dengan, oh yang lama tetap saya pakai, kemudian saya ambil yang baru, saya pakai aja yang baru, yang lama di dalam, nggak bisa. Kalau dikatakan yang namanya menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, ya, berarti kan segala hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, dengan hal-hal yang sudah kita tahu, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sudah bisa membedakannya, itulah yang harus kita tanggalkan. Itulah yang harus kita lepaskan. Kan tanggalkan itu kan lepaskan. Tanggalkan itu bukan berarti tetap dikenakan, kemudian pakai lagi yang baru untuk menutupi yang lama, enggak. Tapi tanggalkan, benar-benar dilepaskan. Dan kemudian mengenakan perlengkapan senjata terang. Ternyata perlengkapan senjata terangnya ini dijelaskan Rasul Paulus di ayat yang ke-14. Apa sih senjata terangnya itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perlengkapan senjata terang, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Itu salah satunya, ya. Dan jangan merawat tubuhmu itu dengan memuaskan keinginannya. Ya artinya kan ada keegoan kita, keinginan-keinginan kita yang mungkin masih menguasai diri kita. Sama seperti yang Rasul Paulus ungkapkan sebetulnya, ya, di dalam Roma juga, ya. Jadi Rasul Paulus menulis hal ini kepada jemaat di Roma ini benar-benar dia mengalami sendiri. Kenapa dia melihat jemaat ini, mungkin dia mereka itu dalam kondisi tertidur seperti itu. Terlena dengan keadaan-keadaan tertentu. Terlena mungkin dengan yang namanya pesta pora, kemabukan, kemudian apalagi yang ke-13. Pesta pora, kemabukan, ya, kemudian ada lagi percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Itu tuh pernah benar-benar Rasul Paulus itu dia ngalami sendiri. Artinya waktu dia tahu ini yang benar, tapi dia nggak bisa melakukan yang benar itu, tapi dia justru mengikuti yang tidak benarnya. Kita baca aja, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-7. Ayat yang ke-15. Kalau ini kan judul perikopnya perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ya. Sebab apa yang aku perbuat, ya, maksudnya Rasul Paulus, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi dia udah tahu yang benar, tapi yang dia harusnya melakukan yang benar, tapi yang dia lakukan hal yang salah. Gitu. Itu dia lagi terus memperbaiki diri hari lepas hari. Ya. Makanya kan Saudara Marvin juga sudah sampaikan bahwa yang waktu dia berkata kita, artinya kan Rasul Paulus juga termasuk orang yang hari lepas hari harus terus mengintrospeksi, mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Bukan cuma untuk jemaat orang lain aja, saya nggak perlu, cuma kalian aja, enggak. Di sini dikatakan kita, artinya ini juga sama, buat saya, buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita semua harus terus mengoreksi, ya, memperbaiki diri kita. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah inilah, ada dosa yang mungkin masih mengikat dirinya, ya, yang menjadi pergumulan dirinya, dan itu yang harus diputuskan. Itu harus yang dia lepaskan, dia tanggalkan, dia buang. Tapi kan nggak mungkin dalam satu hari beres semuanya. Hari lepas hari, itu terus.
Dia lakukan, dia lakukan. Makanya waktu dia bangkit, oh dia tahu ini, diingatkan tentang hal-hal ini. Dia bangkit, dia mulai melangkah. Melangkah kan nggak langsung dari sini tiba-tiba, oh udah ada di sana. Tapi kan selangkah demi selangkah sampai dia mencapai tujuan, ya tujuan akhir. Nah makanya disinilah kita diingatkan satu poin ini, bangkit dan melangkah maju, ya. Ya mau lebih kerennya di dalam bahasa Inggris, get up and move forward, maju ke depan. Ya. Rasul Paulus dia benar-benar ingatkan hal itu, ya, kepada jemaat di Filipi. Apa yang dia katakan? Nanti Bapak Ibu bisa baca di Roma pasal 7 ini dari ayat yang ke 13 sampai 25, itu kita semakin mengerti, ya. Apa aja kita bisa menangkap banyak hal. Oh Rasul Paulus ya dulunya seorang seperti ini loh. Tapi dia terus berusaha. Dia juga sadar dia punya banyak kekurangan. Dia nggak sempurna, ya. Tapi dia terus kejar. Dia nggak berdiam diri, ya. Makanya kan pesan-pesan Tuhan dalam beberapa minggu ini kan itu terus berbicara buat kita semua kan, ya. Kita diingatkan supaya yang beberapa minggu terakhir kan ada pesan-pesan Tuhan, jangan memasuki zona berbahaya, ya. Kemudian minggu berikutnya dikatakan lagi ada pesan Tuhan, merasa nyaman di tengah ketidakamanan. Lalu bagaimana minggu lalu kita diingatkan, kenali musuh, kenali gerakan si musuh, kenali gerakan si musuh. Ya karena ini memang yang diinginkan oleh musuh untuk terus mempengaruhi orang supaya terus hidup di dalam kecemaran, perbuatan-perbuatan kegelapan tadi. Nah itulah yang harus dilepaskan. Dosa-dosa yang mungkin masih menguasai, itu yang harus terus dibereskan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ini menjadi ayat yang terakhir, ya. Ayat ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi waktu dia bangkit itu, dia mengarahkan diri kepada panggilan Tuhan. Mau dipakai sebagai alatnya Tuhan, dia arahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia lakukan itu. Dia benar-benar arahkan pandangannya. Ya, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi panggilan sorgawi ini enggak dia abaikan, dia tahu ini adalah panggilan yang sangat mulia. Nah, di Warta kan kita diingatkan, mungkin hari-hari ini banyak orang percaya yang sudah mengabaikan, ya, panggilan sorgawinya ini udah diabaikan oleh mereka. Tapi buat seorang Rasul Paulus, dia nggak mau hal ini dibiarkan terlalu lama. Waktu dia beralih, berjumpa dengan Yesus, kemudian dia mulai menjalin sebuah kehidupan, dia benar-benar menjaga yang namanya pakaian itu. Jangan sampai ada kekotoran-kekotoran gitu. Nah, karenanya mari jemaat Tuhan kita mau terus sama-sama berjuang, ya. Kita sama-sama terus mau mengambil satu keputusan hari ini juga, saat ini juga, ya, ambil satu keputusan. Ya, waktu Tuhan udah ingatkan kita untuk bangun dari tidur. Kita harus bentuk diri kita. Kita harus ambil pakaian kita, kenakan pakaian kita. Berarti kita harus bangkit. Kita harus melangkah maju. Ya, jangan sampai kita udah bangkit berdiam diri, tapi kita harus melangkah maju. Tentunya bersama dengan Yesus, ya, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua, termasuk saya juga, ya, kita sama-sama terus maju di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.